mulai ditubuhkan lebih kuat lagi dalam iman dan kepercayaan kepadamu ya Tuhan. Untuk kami semua juga seluruh jemaat ya Tuhan, kiranya firman-Mu hari ini, pagi ini sungguh-sungguh akan menyegarkan jiwa kami ya Tuhan, dengan penuh sukacita dan penuh kerinduan kami sambut kebenaran firman-Mu. Mari saudara yang siap diberkati firman Tuhan bersama saya katakan amin. Haleluya, haleluya. Salam semuanya. Salam. Puji Tuhan, Allah sungguh baik. Dia memeliharakan kita dalam kesehatan, dalam kekuatan secara jasmani, terlebih secara rohani. Dia tidak pernah tinggalkan kita begitu saja di tengah-tengah dunia yang gelap, yang jahat, yang brutal ini ya. Dia terus menjaga, memperhatikan. Dia peduli kepada kita. Itu sungguh pemeliharaan yang ajaib. Hari demi hari kita mengalami pemeliharaan ajaib Tuhan itu. Oleh perhatiannya, oleh kepeduliannya, kita bisa mengalami berkat-berkatnya, penyertaannya. Kita bisa mengalami bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti kepada kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Saudara tahu apa tema kita bulan ini? Masih ingat? Kita ada di penghujung bulan ini. Kita ada di minggu terakhir bulan ini. Saudara masih ingat tema bulan ini? Hidup menjadi berkat. Amin. Haleluya. Seharusnya hidup menjadi berkat itu menjadi gaya hidup kita. Saudara tahu gaya hidup? Amin. Itu harusnya menjadi gaya hidup, tidak harus ditekan-tekan, tidak harus dipaksa-paksa. Itu sudah menjadi kebiasaan kita, yaitu hidup menjadi berkat, hidup yang penuh dengan kepedulian satu dengan yang lain. Katakan amin. Amin. Sejak manusia pertama, Tuhan langsung memberikan teman. Tidak diciptakan sendiri. Adam dan Hawa. Bayangkan kalau Adam sendiri saja, aduh gitu ya, betapa kesepiannya, betapa menderitanya Adam itu kalau sendirian. Karena manusia memang tidak bisa hidup sendiri sebenarnya. Dari lahir kita perlu orang lain. Betul? Ada yang lahir sendiri begitu saja? Enggak ya? Kita butuh bidan, dokter, perawat semua untuk melahirkan kita. Dari lahir sampai mati butuh orang lain. Ada orang bilang begini, saya tidak peduli mau mati dikuburkan oleh siapapun ya. Lah itu kan sudah butuh orang lain. Mau mati dikuburkan oleh siapapun, tidak mungkin berangkat sendiri ya. Nah, dari lahir sampai mati kita butuh orang lain. Makanya manusia itu disebut dengan makhluk sosial, karena kita butuh orang lain. Lagi, manusia juga diciptakan dengan hati. Hati ya. Sarang heo. Woto mana ya? Woto jago bahasa Korea gitu ya. Sarang heo. Kalau orang mengatakan kamu tidak punya hati, itu berarti orang itu tidak punya kepedulian, tidak punya cinta, tidak punya kasih sayang. Dengan kata lain, saya mau katakan kepada saudara, karena kita diciptakan memiliki hati, pasti
kita punya kepedulian dengan orang lain. Ada yang sedikit memang, ada yang lebih besar kepeduliannya. Tetapi sebenarnya semua kita punya potensi untuk saling peduli satu dengan yang lain. Sarang hero, gitu ya, supaya mudah diingat nanti ya. Jangan sampai lalu orang berkata kamu tidak punya hati. Itu nggak enak dikatakan begitu, betul? Karena kita punya hati. Sebenarnya kita itu punya kepedulian kepada orang lain, pasti, itu sudah pasti. Apalagi ketika kita sudah diciptakan baru di dalam Kristus, hati kita dihancurkan oleh dosa. Ketika kita diciptakan, ketika Adam diciptakan pertama kali, Allah merencanakan bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena itu ada istilah imago Dei. Kita ini segambar dengan Allah. Salah satunya adalah kita punya hati seperti Allah. Allah itu adalah Allah yang peduli. Amin. Amin. Allah yang memperhatikan, Allah yang penuh dengan kasih sayang. Kita sebenarnya diciptakan seperti itu. Awalnya murni, tetapi kemudian oleh karena dosa, imago Dei itu rusak. Ciptaan Allah yang segambar dengan Allah. Oleh karya Kristus, saudara dan saya menjadi ciptaan baru. Imago Dei-nya dipulihkan, hati kita dimurnikan, dan seharusnya jemaat Tuhan adalah orang-orang yang memiliki kepedulian satu dengan yang lain, karena hatinya sudah dipulihkan. Amin. Amin. Nah, itulah yang kemudian bulan ini kita gumuli, kita kuatkan di dalam jemaat kita ini, supaya hati yang peduli satu dengan yang lain ini bulan ini menjadi sangat kokoh. Karena itu bisa menuju kepada hidup yang menjadi berkat. Dengan sukarela, dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, itu menjadi gaya hidup kita, yaitu gaya hidup menjadi berkat bagi sesama, juga bagi Tuhan. Nah, pagi hari ini saya meringkaskan bagaimana cara memiliki hidup yang menjadi berkat itu. Saya meringkaskan menjadi 3P. 3P supaya mudah diingat dan mudah dilakukan. 3P itu menjadi cara kita untuk menuju memiliki hidup yang menjadi berkat. Cara yang pertama atau P yang pertama itu pahami kehendak Tuhan. Kan kita berkali-kali diajarkan dari firman Tuhan, kuduslah kamu karena aku kudus. Itu contohnya. Karena Allah kudus, itu menjadi inspirasi sehingga kita juga harus kudus. Allah itu kasih. Karena itu kita juga harus mengasihi. Nah, sekarang Allah itu peduli. Allah itu penuh dengan perhatian. Tadi dinyanyikan ya, Yesus itu peduli. Karena Yesus lebih dulu peduli, oleh karena itu kita sekarang menjadi umat Allah yang peduli. Itu alirannya, selalu begitu. Kita kalau memahami kehendak Tuhan, jadi P yang pertama itu pahami kehendak Tuhan.
Ini cara kita memiliki hidup yang menjadi berkat. Apa Tuhan hidupnya menjadi berkat? Amin. Amin. Pasti. Kalau Allah tidak peduli, kita masih ada di lembah dosa. Kalau Allah tidak peduli kepada kita, kita masih ada di dalam kegelapan. Kita masih tersesat. Tetapi karena kepedulian Allah lalu diwujudkan dalam tindakan kasih-Nya, kita diangkat dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kalau kita memahami kehendak Allah itu, kita juga akan terinspirasikan dari karya Allah, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi juga yang peduli seperti Allah. Ayo kita lihat Yeremia 29 ayat 7. Hati Allah untuk kita itu seperti apa? Pahami kehendak Allah. Dari ayat ini kita bisa mengerti keinginan kerinduan Allah bagi umatnya. Yeremia 29 ayat 7. Ayat yang begitu terkenal, sering didengungkan kepada kita. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Ketika ayat ini ditulis di masa Nabi Yeremia, umat Israel sedang di dalam pembuangan. Mereka dibuang ke Babilonia. Bayangkan, bahkan dalam kondisi pembuangan, Tuhan menghendaki hidup mereka tetap menjadi berkat. Sekali lagi, dalam kondisi pembuangan penuh dengan penderitaan, kesulitan, Tuhan menginginkan umat Israel, umat Allah tetap menjadi berkat. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini hati Tuhan. Di balik ini kalau kita sungguh memahami, ada hati Tuhan yang begitu peduli. Ada kehendak Tuhan yang sungguh memperhatikan lingkungan sekitarnya. Nah, itu diperintahkan kepada umatnya. Kalau dipakai masa kini, kita ditempatkan di dalam lingkungan yang berbeda-beda setiap kita. Tapi kalau diterapkan pada kota, kita semua ada di kota apa sekarang ini? Cilacap. Di kota Cilacap. Jadi ayat ini bisa diterapkan seperti ini. Usahakanlah kesejahteraan kota Cilacap, di mana kamu aku tempatkan. Tidak usah aku buang ya, aku tempatkan. Ini kehendak Allah. Usahakanlah kesejahteraan. Kemarin MK Bethesda itu ada di desa Pasuruhan. Betul ya? Pasuruhan. Pasuruhan. Ada hanya itu ya, harus jelas. Nah, usahakanlah Mas Lianto, Mbak Mimin, Pak Anang ya, kesejahteraan desa Pasuruhan di mana kamu berada. Yang lain juga begitu. Saya desa Adiraja, Pak Yo desa Adipala. Hati Tuhan menginginkan umatnya berdampak pada lingkungannya. Hati Tuhan menginginkan kita peduli kepada orang di sekitarnya. Coba kita lihat lagi, ini hati Tuhan.
Tadi perjanjian lama, kita lihat di perjanjian baru. Roma 15 ayat 1 sampai 3. Roma 15 ayat 1 sampai 3. Perhatikan ayat ini, saya yang baca. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. 3A. Karena Kristus, karena Tuhan, perhatikan, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Pahami kehendak Tuhan. Ini cara yang pertama. Karena Kristus sendiri tidak mencari kesenangannya sendiri. Kita yang kuat di ayat 1 harus peduli, harus memperhatikan, harus menolong, harus membantu orang yang lemah. Kita sekarang mengerti keinginan Tuhan itu seperti itu. Tentunya kita selalu rindu menyenangkan Tuhan. Kita selalu ingin melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Nah, sekarang kita tahu apa kehendaknya, supaya setiap kita seperti juga hati Tuhan. Setiap kita memiliki hati yang peduli satu dengan yang lain, hati yang memperhatikan lingkungan kita. Hidup kita berdampak pada lingkungan kita. Ini berasal dari Tuhan sendiri. Kalau kita melakukannya, itu berarti kita meneruskan, kita kepanjangan tangan Tuhan. Nah, jadi tidak sekedar atau semata-mata karena dipaksa atau ditekan-tekan. Itu muncul sebagai aliran, seperti aliran air dari Tuhan, dari hati Tuhan mengalir kepada hati kita, lalu mengalir kepada sekitar kita. Pahami kehendak Tuhan. Ayo, yang paham katakan amin. Amin. P yang kedua, cara memiliki hidup yang menjadi berkat. Kalau P yang pertama itu pahami kehendak Tuhan. Saya pakai P gitu ya, P3 berarti. Bukan P3K, Anda pakai K, tapi P3 atau 3P. Yang pertama, pahami kehendak Tuhan. Yang kedua, peduli kepada sesama. Peduli. P yang kedua, peduli kepada sesama. Kadang-kadang itu orang sepertinya sulit sekali untuk menjadi peduli. Apakah saudara tahu natur sifat alami kita? Tadi itu saya sudah jelaskan di depan. Semula kita diberi hati oleh Tuhan itu hati yang murni, yang berisi kepedulian kepada sesama begitu kuat. Tetapi karena dirusak oleh dosa, sekali lagi karena dirusak oleh dosa, hati itu berubah menjadi hati yang egois. Saya itu teringat di Amsal. Amsal itu luar biasa memberi gambaran. Coba kita lihat Amsal 30 ayat 15. Saudara akan kaget. Hati yang egois itu biasanya digambarkan dengan sesuatu yang lain, tapi Amsal menggambarkannya seperti ini. Si apa? Lintah mempunyai 2 anak perempuan. Siapa itu? Untukku dan
untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata, cukup. Ini orang egois. Untukku. Orang egois digambarkan seperti lintah. Bukan lintah darat ya. Saudara tahu lintah ya? Saudara nempel, gitu ya. Nah, dia tidak peduli, itu tidak bisa lepas. Dia menyedot darah kita sampai puas. Itu kalau melepaskannya harus pakai, kadang-kadang bisa pakai itu air tembakau itu. Nah, kalau dipaksa itu puas sekali, sakit, bisa luka. Nah, orang yang tidak punya kepedulian terhadap sesama, hatinya dikuasai dengan roh egois. Selalu dalam hidupnya itu hanya untukku dan untukku. Nah, sekarang saudara, lama ya, mesin yang lama itu adalah egois. Itu namanya mesin lintah dan mesin bebek ya. Kita adalah mesin umat Allah yang ciptaan baru. Amin. Satu dengan yang lain harus saling mempedulikan. Tidak bisa tidak. Itu gaya hidup kita. Ya, itu gaya hidup kita sebagai umat Allah. Satu dengan yang lain harus saling memperhatikan. Apa itu gampang? Apa itu mudah? Hah? Gampang-gampang angel ya. Ketika Yesus dalam pelayanannya dengan murid-muridnya, satu hari dia melakukannya. Saya secara pribadi disentuh oleh ayat ini. Seringkali itu ada pada kita. Kita memiliki sesuatu yang sedang dibutuhkan oleh orang lain, tapi seolah-olah kita menahan hal itu, padahal kita tahu ada orang yang berhak untuk menerimanya. Peduli kepada sesama itu adalah memberikan kepada orang lain apa yang menjadi hak mereka yang ada pada kita. Memberi kepada orang lain apa yang menjadi hak mereka yang ada pada kita. Kalau kita egois, kita menahannya. Kalau kita tidak peduli, kita tidak memberikannya. Untukku, ya. Sekarang mulai paham ya. Jangan untukku. Ayat 28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta